Ya, masih di topik minggu ini, Bang Akbar dan Mas Doli. Saya ingin berandai-andai nih. Oke, taruhlah DPR, alhamdulillah sudah menolak surat tersebut begitu ya, dan menggiring kepada keputusan internal Partai Golkar untuk diadakan rapat pleno dan seterusnya yang katanya minggu depan atau beberapa hari ini akan dilangsungkan. Mungkinkah hasilnya akan berbeda, Bang Akbar? Begitu. Siapa saja yang duduk di DPP sekarang yang bisa kita katakan orangnya si A, orangnya si B? Jangan-jangan hasilnya juga sama? Kalau menurut saya sih dilihat dari segi urgensinya sesuatu yang sedang dihadapi oleh Golkar. Urgensi yang paling utama tentu bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, di mana untuk penyelesaiannya adalah melalui munas luar biasa. Jadi munas luar biasa inilah yang harus kita prioritaskan. Jangan kemudian gara-gara soal setnov ada surat, maka kemudian itu yang diprioritaskan. Munasnya dulu kita prioritaskan, karena problem utama kan bagaimana mengatasi problem yang dihadapi oleh Golkar sekarang ini melalui adanya perubahan. Iya, tapi kan sudah ada surat, mohon maaf Akbar, sudah ada surat yang harus ditanggapi kan dalam rapat pleno beberapa hari mendatang begitu. Apakah ditolak, apakah diterima begitu? Ya, tapi kan kalau seandainya nanti mayoritas menghendaki kita putuskan setelah nanti munas luar biasa, kan organisasi kan dipimpin oleh banyak orang, bukan satu orang. Banyak yang melihat ini adalah sarana negosiasi begitu ya, bargain antara kubu atau faksi Pak Ical begitu ya, dengan faksi Setia Novanto kalau seandainya mereka berbeda faksi begitu ya, yang memberikan dahulu kursi DPR, ketua DPR kepada Aziz Samsudin, lalu kemudian nanti melepaskan kursi ketua umum Partai Golkar kepada faksi-faksi pembaharuan seperti Mas Doli begitu. Benarkah demikian? Ya, supaya Dinda ketahui kan secara resmi kita nggak mengenal adanya faksi-faksi itu ya. Beda tapi dengan, tidak resmi ya? Beda dengan di Jepang. Jepang itu jelas ada faksi Nakasone, ada faksi Watanabe, ada faksi Yushiro. Kalau kita sih tidak. Bahwa dalam politik itu ada kepentingan-kepentingan, memang itu tidak mungkin kita hindari. Karena politik juga kan memperjuangkan sesuatu gagasan. Dalam gagasan itu tentu juga terselip di situ juga ada kepentingan. Tetapi bukan itu yang harus kita utamakan. Yang kita utamakan mestinya kan harus menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Kepentingan partai hari ini kita harus menyelamatkan partai. Partai pada hari ini dalam posisi yang sangat terpuruk. Karena ketua umumnya menjadi tersangka. Kan ada masalah. Sehingga akibatnya elektabilitas partai begitu turun, merosot. Dan kalau seandainya tidak ada langkah-langkah untuk menyelesaikan situasi yang pada hari ini, nanti akan terus ada tergerus terus. Nah, itu yang saya sangat takutkan. Yang paling saya takutkan nanti tergerus terus, bahkan sampai di bawah threshold. Threshold itu artinya kan bila mana partai itu bisa mencapai threshold atau di atas threshold, dia bisa menjadi wakil anggota di DPR. Tapi kalau dia di bawah threshold, dia nggak punya punya wakil. Walaupun dia ikut pemilu, tapi dia tidak berhak punya wakil di DPR. Ini yang paling saya takutkan. Dikhawatirkan oleh Pak Akbar. Ya, bukan khawatir, saya takut betul. Mungkinkah semua cekcok dan pertentangan di antara faksi yang tadi Pak Akbar juga tidak mengakui kalau ada faksi, tapi kita tahu bersama ada banyak faksi di internal Partai Golkar ini akan membuat Golkar sedemikian terpuruknya? Bukankah Golkar partai yang kuat dan sekubu dengan pemerintah, dan dengan terpaan apapun tetap akan kuat? Begini, Golkar ini sebenarnya terutama kepada generasi mudanya itu mendapat tugas memikirkan kembali tentang Golkar. Ya, misalnya soal harus dengan pemerintah, itu kan pengalaman masa lalu. Karena Golkar dulu tuh alat pemerintah. Jangan munafik lah mengubah-ubah sejarah. Saya marah pada teman-teman saya Golkar kalau mereka zaman kami berkuasa. Kapan lu berkuasa? Akui saja, Golkar didirikan Akbar Tanjung dari reruntuhan Golkar. Golkarnya Pak Harto dibangun di atas reruntuhan Sekber Golkar. Itu riwayatnya Golkar. Jadi kalau tetap berpikir seperti memalsukan sendiri sejarahnya, tidak akan pernah melakukan refleksi yang benar. Kenapa harus dikatakan, wah kita ini Golkar harus selalu dengan pemerintah? Itu kan penyakit lama. Kenapa tidak pernah difikirkan kembali? Oke, itu satu soal yang selalu mengganggu saya. Kalau teman-teman saya Golkar, saya dekat dengan Golkar. Rupanya cinta sekali dengan Golkar. Saya bersahabat dengan Bu Akbar, teman mahasiswa. Oke, dan saya berharap banyak partai Golkar itu
menjadi partai penting. Ini partai, semua orang percaya begitu Soeharto jatuh ambruk tuh Golkar. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Tidak lama setelah itu menjadi partai terbesar. Sampai sekarang masih salah satu partai terbesar. Itu menarik direnungkan. Itu dia. Kenapa bisa bertahan? Itu dia. Apakah ketakutan Pak Akbar Tanjung akan tergerus begitu tidak sampai 3% dan lain sebagainya itu akan terjadi? Mungkin saja. Kalau seperti ini, kan sekarang maafkan saya kepada Anda berdua bagi orang Golkar, itu jadi bahan lelucon. Bagaimana ketua Golkar di penjara dan masih jadi orang penting? Bagaimana ketua DPR, ya, ada berapa partai di DPR itu? 11. Tidak ada satupun yang secara terbuka ngomong kepada publik. Ini kita punya ketua ini kriminal. Harus segera diganti. Jadi krisis ini bukan hanya mengenai Golkar, tapi juga DPR. Juga DPR, partai-partai begitu. Oke. Nah, saya men-share dengan kecemasan Pak Akbar, mungkin tidak akan habis tuh Golkar. Tapi yang akan terjadi, dia akan sangat merosot. Dan orang yang paling kecewa adalah beliau, karena beliaulah yang membangun Golkar. Bagaimana partai Golkar ketika beliau perjuangkan itu, suami istri dilempari batu. Itu fisik. Orang-orang lain itu kan tidak mengalami. Akbar Tanjung suami istri mengalami itu. Jadi saya mengerti kalau beliau concern, cemas mengenai hal itu. Oke, baiklah. Berarti ini faksinya rupanya sama begitu ya. Seharusnya kita mengundang faksi yang berbeda. Tapi taruhlah memang tujuannya adalah secepatnya munaslup begitu, untuk mengurangi resistensi orang terhadap Partai Golkar ke depannya. Tunggu dulu Pak Salih. Kalau saya boleh memotong sedikit. Silakan, singkat saja. Saya kira statement Pak Akbar tadi mengenai faksi itu perlu kita perhatikan. Beda faksi di Jepang dengan di sini. Di sini faksi itu oportunistik. Oh, gitu. Artinya kalau menguntungkan Akbar, kita jadi orangnya Akbar. Kalau menguntungkan dengan Setnov, kita orangnya. Itu yang Anda lihat di Partai Golkar. Memang salah satu problem. Jadi berpindah-pindah ya, bisa orang sering. Ini adalah satu penyakit perpolitikan Indonesia pasca reformasi, setelah Orde Baru. Tidak ada prinsip. Ada orang marah di partai ini, keluar atau dikeluarkan, tiba-tiba jadi pejabat di partai lain. Nggak mempersoalkan partai ini bedanya apa. Dia dari partai Islam, tiba-tiba di partai lain. Berbeda, gitu ya. Jadi rakyat tuh bingung, kau tuh memperjuangkan apa sih? Iya. Jadi memang ada krisis umum. Tapi Golkar yang pernah menjadi partai besar setelah reformasi, itu sangat mencemaskan. Oke, baiklah. Marilah kita berusaha menyelamatkan Golkar dengan menuju ke Munaslup. Nah, kalau kita bicara Munaslup, kita ingin tahu dong siapa-siapa saja yang akan dicalonkan. Belum apa-apa, ternyata keluarga Cendana akan masuk kembali ke Partai Golkar. Saya ingin minta tanggapan, Mas Doli. Ya, saya kira kan kalau kita bicara Munaslup, di sana ada kompetisi, ya. Semua orang punya hak dicalonkan maupun mencalonkan, ya. Termasuk Mbak Titi dari keluarga Cendana gitu. Jadi saya kira itu satu hal yang biasa saja gitu, di dalam kita mencari sosok pemimpin yang baru gitu ya. Nah, tapi yang paling penting kan adalah kalau kita nanti menghadapi Munaslup, ya, kita menginginkan ada sosok yang betul-betul kontras berbeda dengan kepemimpinan yang sekarang. Kalau sekarang ini diidentikan dengan kepemimpinan yang sangat dekat gitu ya, dengan pemerintahan, dengan isu korupsi. Oh, dengan isu korupsi ya. Bahkan ofensif kan, misalnya kemarin menggunakan DPR membuat pansus untuk berhadapan dengan KPK, itu kan satu tindakan yang menurut saya sangat ofensif terhadap pemberantasan korupsi. Nah, ini kan yang sekarang yang melekat menjadi stigma di masyarakat kita gitu. Nah, oleh karena itu harus dirubah ya, image itu. Nah, salah satu merubahnya adalah langkah awal mengganti kepemimpinan yang sekarang ini gitu. Siapa saja nama-nama yang sudah menguat hingga hari ini? Ya, hari ini kan yang sudah mendeklarasikan dan menyatakan diri menjadi calon ketua umum adalah Pak Erlangga Hartarto. Kemudian 3-4 hari yang lalu Mbak Titi. Sebelumnya juga pernah katanya Idrus Marham ini seminggu yang lalu ya. Atau mungkin akan diganti Aziz Samsudin mungkin. Akhir ini ya bisa saja. Ya ini kan Munaslupnya kan belum terjadi. Bahkan tanggalnya kita mau tunggu besok hari Rabu. Ya sampai nanti di hari H Munas, bahkan sampai nanti pas menjelang pemilihan
siapa saja juga punya hak untuk dicalonkan atau mencalonkan. Oke. Saya dengar Bang Akbar juga sempat bertemu dengan Titi Soeharto ya, berbicara mengenai rencana pencalonannya di dalam Munaslup Partai Golkar. Nanti disampaikan ya Bang ya. Karena banyak juga yang bertanya-tanya mengapa sampai ada pertemuan tersebut. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Topik Minggu ini.